pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya akan memberikan informasi terkait bisnis model kanvas, gitu ya. Nah, bisnis model kanvas ini merupakan suatu bisnis yang memang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha ataupun para UMKM gitu ya, untuk mendatangkan investor-investor yang memang yang dapat kita jadikan kerjasama dengan beliau. Nah, bisnis model kanvas ini kita menyebutnya atau yang biasa kita kenal adalah namanya BMC gitu ya. Merupakan kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang jauh lebih optimal untuk bisnis yang akan datang atau yang sedang berjalan. Nah, biasanya kalau dulu tuh kita untuk mendatangkan investor kita menggunakan proposal usaha. Namun untuk saat ini penggunaan proposal usaha itu sudah tidak lagi digunakan oleh para pelaku usaha gitu ya. Karena kenapa? Penggunaan proposal usaha itu sendiri itu terlalu banyak elemen-elemen yang harus kita baca lah, mulai dari A sampai Z gitu ya, yang membuat para investor tuh males untuk memahaminya dengan baik. Nah, dengan model bisnis kanvas ini kita sudah merangkum nih apa-apa saja sih yang nantinya akan ada di dalam bisnis model kanvas itu sendiri gitu ya, atau yang kita kenal namanya BMC. Nah, untuk itu kita lihat aja ke sini ya. Nah, yang pertama biasanya kita mengacu kepada latar belakang itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil judulnya adalah Art5 Art. Merupakan bisnis online yang menjual berbagai jenis lukisan dengan cat air sesuai permintaan konsumen. Nah, jadi untuk lukisan itu sendiri nantinya itu sesuai dengan permintaan. Misalnya kalau dia mintanya temanya tema tentang sekolah atau pergunungan, nanti kita menyesuaikan saja gitu ya. Nah, nantinya di dalam Art ini saya akan menjual di media-media online gitu ya, yang dapat kita gunakan untuk menunjang usaha kita. Selanjutnya, nah di sini di dalam penggunaan bisnis model kanvas itu sendiri atau BMC kita punya 9 elemen yang memang harus dan kita harus penuhi oleh si pelaku usaha itu sendiri untuk bisa mendatangkan para investor. Karena kenapa? Para investor itu tidak mau membaca yang terlalu panjang kali lebar gitu ya. Dia maunya poin-poin pentingnya saja gitu. Yang pertama yaitu adalah customer segment atau target pasar. Siapa sih yang nantinya akan menjadi target pasar kita? Siapa sih yang nantinya akan menjadi segmentasi pasar kita? Nah, di sini juga menjadi hal yang harus kalian perhatikan gitu ya, karena tidak semua orang bisa kita jadikan segmentasi pasar, karena tidak semua orang juga sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, di sini saya menggunakan yaitu anak muda dan orang dewasa. Lalu yang kedua adalah penggemar lukisan, karena yang sama-sama kita ketahui penggemar lukisan itu sebenarnya sangat banyak gitu ya, yang bisa kita manfaatkan dan untuk menunjang usaha kita itu sendiri. Nah, penggunaan lukisan juga sangat untuk memperindah suatu tempat atau lokasi gitu ya. Nah, namun kita harus pintar-pintar nih mencari siapa sih nantinya menjadi segmentasi pasar kita. Lalu yang kedua adalah value corporation atau solusi. Nah, kalau kita karena di sini adalah temanya tentang lukisan, berarti mengacu kepada desain itu sendiri. Nah, biasanya desainnya atau lukisannya harus bagus biar agar semua orang tuh atau orang yang memesan itu menjadi puas gitu ya. Lalu yang kedua, harganya terjangkau, karena yang sama-sama kita ketahui bahwa untuk terkait lukisan itu sendiri biasanya harga itu terlalu tinggi gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah mudah didapat. Nah, selanjutnya elemen yang ketiga adalah channel atau komunikasi atau distribusi. Nah, dalam hal ini saya menggunakan sosial media, karena yang sama-sama kita ketahui juga bahwa sosial media saat ini itu banyak banget yang akses gitu ya, banyak banget penggunanya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk bisa menjaring calon-calon konsumen. Lalu yang kedua adalah reseller dan dropshipper. Kenapa sih reseller dan dropshipper? Nah, di sini juga kita bisa manfaatkan, karena kenapa? Dengan penggunaan reseller dan dropshipper ini kita bisa menjangkau calon pelanggan yang jauh lebih besar gitu ya. Nah, lalu yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan customer gitu ya.
Nah, yang pertama adalah special diskon. Kita memberikan special diskon bagi mereka yang sedang berulang tahun kah, atau sedang ada hari raya kemerdekaan kah, atau apapun yang itu bisa kita manfaatkan. Lalu yang kedua adalah pemberian gift atau minimal pembelajaran sesuai atau pemesanan. Nah, pemberian minimal gift ini atau hadiah ini kita sesuaikan nih, misalnya pembelanjaan berapa atau pemesanan berapa baru dia akan mendapatkan gift. Nah, selanjutnya itu adalah revenue stream, yaitu metode pemasukan. Metode pemasukan di sini adalah berhubungan dengan penjualan produknya. Karena di sini saya menjual lukisan, berarti saya akan mendapatkan keuntungan dari menjual lukisan itu sendiri. Lalu yang keenam ada key resort atau aset. Nah, nih aset ini juga sangat penting gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa memanage dan mampu untuk menghargai si aset itu sendiri. Aset itu apa saja sih? Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu ada SDM dan aplikasi. Nah, SDM itu siapa? Ya, biasanya orang-orang yang bekerja sama ataupun orang-orang yang membantu kita dalam usaha kita gitu ya. Bisa itu karyawan atau siapapun gitu ya. Lalu aplikasi. Nah, karena kita menggunakan media sosial gitu ya, itu kita harus melakukan maintenance gitu terkait aplikasi itu sendiri agar aplikasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas utama dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu desain lukisan. Karena kita mengacunya kepada lukisan, berarti kita harus membuat desain lukisan yang memang sesuai. Lalu yang kedua adalah pemasaran. Nah, kenapa pemasaran? Karena ya jelas, karena di sini kita kan tujuannya menjual gitu ya. Jadi kita harus menggunakan pemasaran yang baik itu secara offline ataupun online gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, ini juga sangat penting karena kita produknya produk tentang lukisan, yang kita jual lukisan gitu ya, yang sama-sama kita ketahui juga bahwa lukisan itu sangat rentan. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pemeliharaan dengan baik. Lalu yang kedelapan adalah key partner. Nah, key partner di sini adalah pihak-pihak ketiga yang bisa kita ajak kerjasama nih untuk bisa mendukung usaha kita. Nah, biasanya ada ekspedisi gitu ya, atau pembuat lukisan atau brand ambassador. Nah, brand ambassador ini juga bisa meningkatkan performa atau pengenalan untuk usaha kita itu sendiri. Lalu yang kesembilan adalah cost structure atau metode pengeluaran. Nah, metode pengeluarannya apa saja sih? Yang pertama pasti gaji. Gaji siapa? Gaji si SDM itu sendiri gitu ya, baik itu karyawan ataupun pemiliknya mungkin. Nah, gajinya juga harus kita perhitungan baik-baik gitu ya, jangan sampai membuat karyawan kita merasa kecewa dengan gaji yang diterima. Lalu yang kedua adalah internet. Nah, karena kita menggunakan media online gitu ya, atau media sosial yang berhubungan dengan internet, mau tidak mau kita harus bisa mengeluarkan untuk biaya internet itu sendiri. Nah, biaya iklan yang ketiga. Nah, biaya iklan di sini itu juga sesuai dengan jangkauan iklan kita, karena tidak semakin besar jangkauannya maka biaya iklan yang kita keluarkan akan semakin besar. Lalu yang keempat adalah biaya transportasi. Nah, di sini biaya transportasi juga kita harus masukkan, karena kenapa? Secara tidak langsung biaya transportasi ini menjadi penting ketika misalnya kalian mau COD dengan konsumen kalian atau siapapun gitu ya. Nah, dengan biaya transportasi di sini kan otomatis kalian membutuhkan biaya-biaya, mungkin ini baru sebagian biaya yang bisa kita keluarkan, maupun ada biaya-biaya lain yang bisa kita tambahkan gitu ya. Semua tergantung dari si usaha itu sendiri. Nah, ke-9 elemen ini harus dipenuhi oleh si pelaku usaha. Karena kenapa? Dengan 9 komponen ini para investor bisa membaca nih pola dari usaha kalian tuh bergerakkan di bidang apa sih, akan alurnya akan kemana saja sih. Dengan seperti itu para investor bisa yakin nih bahwa saya akan menaruh uang dengan fee sekian gitu ya, akan mendapatkan keuntungan berupa hal-hal seperti ini gitu. Nah, di sini juga dengan seperti ini juga para si investor lebih jelas gitu ya, nantinya alokasi uang kita kemana saja sih gitu. Nah, mungkin inilah 9 elemen ini yang harus kita pahami baik-baik agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik.